Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Selain karisma yang menyelimuti wajah, Jay Itzas menjadi salah satu pemain yang menonjol dengan kepiawaiannya di atas lapangan. Ia tak henti membuat kita terpukau selama bermain bersama Venezia. Sampai-sampai media lokal Italia juga mempunyai harapan besar kepada Bang Jay yang terus konsisten di tengah rekan lain di Venezia yang memudar. Padahal ia setelah menjadi WNI makin sering sibuk bersama timnas, terutama untuk mengejar impian ke Piala Dunia. Namun fokusnya tetap saja, penampilannya di Serie A tak menurun. Sementara di samping ada tetangga yang terus memantau perkembangan sepak bola Indonesia. Malaysia bahkan menetapkan target untuk bisa tembus Piala Dunia juga. Padahal sekarang mereka saja belum dipastikan lolos ke Asia loh. Hal ini membuat CEO Timnas Malaysia disambut cemooh publik sendiri. Dan melihat hal ini, salah satu legenda Harimau Malaya, Datuk Jamal Narsir, sampai mengemis meminta dukungan dari para publik yang belum percaya dengan target ambisius FAM. Dan inilah target lucu dari negara tetangga di saat punggawa Garuda tetap konsisten di Eropa. Yang tengah ramai belakangan ini di era baru Timnas Indonesia adalah pemain keturunan. Yang mana ini ternyata juga terus ditiru oleh Malaysia yang berencana menggait setidaknya 3 pemain keturunan dari Belanda. Serta beberapa ada juga diaspora lain. Mereka sedang berambisi besar di bawah pelatih baru Peter Klamovski yang diharapkan bisa mengubah Timnas Malaysia dalam waktu dekat, yakni di kualifikasi Piala Asia. Dengan proyek ini diharapkan bisa meloloskan Harimau Malaya di grup F kualifikasi Piala Asia 2027 yang akan bertemu Vietnam sebagai lawan terkuat. Namun di tengah target untuk menyusul Indonesia yang lolos otomatis ke Piala Asia, Malaysia justru koar-koar target baru lagi yang lebih ambisius. Jadi coy, Rob Friend selaku CEO Timnas Malaysia kini mengklaim ingin membawa Harimau Malaya ke pentas Piala Dunia pada 2030 mendatang, seperti yang dilansir dari media Malaysia. Di sini kesannya Rob Friend sudah berpikir sejauh itu untuk target masa depan Timnas Malaysia di saat tengah kesusahan mencari pemain keturunan. Berpikir jika FAM terlalu banyak janji dan fokusnya terlalu berlebihan, publik negeri jiran menertawakan ambisi besar Rob Friend. Banyak dari fans yang menganggap ini gila. Apalagi penggemar sepak bola negeri jiran juga sudah kesal dengan janji-janji manis federasi, sehingga tidak mempercayai ambisi tersebut. Pada intinya, klaim itu dianggap publik Malaysia sebagai tujuan ambisius yang dinilai masyarakat sebagai target yang tidak realistis dengan sikon yang ada. Berbeda dengan fans, legenda sepak bola Malaysia, Datuk Jamal Narsir, justru jadi yang paling lantang mendukung penuh ambisi besar CEO Timnas Malaysia. Pria 70 tahun tersebut memandang jika tujuan besar Rob Friend tidak boleh dianggap negatif. Ia mencontohkan bagaimana Malaysia bisa lolos ke Olimpiade 1972 dan 1980, padahal sebelumnya tidak pernah dibayangkan pada era Datuk Jamal Narsir bermain. Atas dasar itulah legenda Timnas Malaysia era 70-an itu meminta kepada seluruh publik sepak bola negeri jiran untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada federasi yang baru berevolusi. Mengapa kita harus mengejek ambisinya? Dulu tidak ada yang membayangkan Malaysia lolos ke Olimpiade 1972 dan 1980, tetapi kami berhasil. Mari kita singkirkan pikiran-pikiran negatif. Sekarang, mari kita fokus pada sesuatu yang positif, seperti melihat Harimau Malaya lolos ke Piala Asia lagi berdasarkan prestasi dan akhirnya mencapai Piala Dunia. Cukup dengan kritik, itu bukan bagian dari budaya kita dan harus disingkirkan. Kami ingin melihat Harimau Malaya bangkit dengan dukungan penuh, bukan melalui kecaman, kata Datuk Jamal Narsir seperti dikutip dari nst.com.my.
Sementara di saat Malaysia sedang ribut-ribut, punggawa Garuda sedang sibuk bersama klubnya masing-masing di Eropa. Jaitzes menjadi salah satu pemain yang menonjol di pekan ini. Pemain berusia 24 tahun ini banyak dirumorkan banyak peminatnya, dari Torino, Bologna, Juventus, hingga yang terbaru kabarnya AC Milan mau menikung si nyonya tua. Bahkan pakai legenda mereka, yakni Ibrahimovic, untuk membujuk Bang Jai, seperti laporan dari media Italia. Akan tetapi Bang Jai sepertinya memilih setia bersama Venezia, paling tidak untuk musim ini. Karena Jaitzes memiliki keinginan untuk membawa klubnya keluar dari zona degradasi, ya, tapi nggak tahu nanti hatinya berbelok apa enggak. Yang pasti meski berada pada situasi sulit, namun Bang Jai tetap bisa terus tampil perform bersama Venezia. Terbukti kapten timnas Indonesia tersebut mampu tampil konsisten dan terus menjadi andalan. Berkat penampilan konsisten yang ditunjukkan Jaitzes, dirinya pantas dianggap sebagai pemain Asia terbaik yang bermain di Serie A. Hal ini bisa dilihat dari peran di lini belakang Venezia. Jaitzes tercatat telah bermain sebanyak 21 kali dengan menyumbang 1 gol saat menghadapi Juventus. Namun jika mau menilai Jaitzes pantas menjadi pemain Asia terbaik di Italia, ya dengan membandingkannya sama dengan pemain Asia lain. Saat ini ada beberapa pemain Asia yang bermain di Liga Italia. Mereka adalah Zion Suzuki, Mehdi Taremi, Eldor Shomurodov, hingga Ali Jasim. Untuk menit bermain, Jaitzes hanya kalah dari Zion Suzuki. Tapi kiper asal Jepang tersebut juga kebobolan banyak, yakni 37 gol dari 22 pertandingan yang dimainkan bersama Parma. To the dawn of hope, across the oceans wide on faith's tide road. With the fire of Garuda in our souls we trust. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal. Lanjut ke head-to-head Jaitzes dengan Mehdi Taremi, juga nggak berbanding jauh. Meski pemain asal Iran itu berposisi sebagai striker, nyatanya ia baru mencetak 1 gol saja di Serie A, sama halnya dengan Bang Jai. Untuk perbandingan dengan pemain lain juga kurang afdol, karena menit bermain mereka masih dapat dikatakan sangat minim dibandingkan dengan Jaitzes. Seperti contohnya Ali Jasim, yang cuma bermain sebanyak 2 kali, itu pun dari pemain cadangan. Dan pada akhirnya dipinjamkan ke Eredivisie, ya kan? Di laga terbaru saat bertandang ke Udinese, Jaitzes kembali tampil menjadi kapten, hampir membawa Venezia mencuri poin, namun sayangnya harus kebobolan di menit akhir, yang membuat timnya kalah 3-2. Meski demikian, penampilan Jaitzes sendiri dinilai tetap konsisten secara keseluruhan. Di mana hal ini bukan Mimin yang bilang, tapi media lokal Italia, Venezia Tuttosport yang bilang demikian. Dia tampil luar biasa hari ini. Kesulitan yang dihadapi dari rekan setim tercipta di sekelilingnya. Mengingat serangkaian cedera yang mencengkeram tim di Francesco, dia kembali menunjukkan kepemimpinannya hari ini, menutup semua yang dia bisa dan memimpin lini pertahanan, tulis Venezia Tuttosport pada salah satu artikelnya. With a thousand island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor we. Selain Bang Jai, dari Liga Belanda ada seorang Kelvin Verdonk, mas-mas berdarah Aceh ini kembali tampil impresif bersama NEC Nijmegen yang saat menahan imbang sang pemuncak klasmen PSV Eindhoven. Salah satu yang menjadi sorotan El konsisten di laga kali ini adalah tendangan roketnya, di mana Verdonk sempat mendapatkan peluang untuk menembak di depan gawang PSV, namun sayangnya tendangan kerasnya masih bisa ditepis kiper lawan. Meski demikian, Verdonk disebut merepotkan pemain lawan selama pertandingan. Ia dinilai membuat Bakayoko, pemain timnas Belgia itu kesulitan. Tampaknya membawa NEC unggul dengan tendangan voli fantastis sesaat sebelum turun minum. Memiliki Bakayoko sebagai lawan langsung dan pemain Belgia itu kesulitan menghadapi bek kiri tangguh asal Indonesia itu, tulis Forza NEC yang memuji konsisten Verdonk. Dari sini Verdonk juga jadi membuktikan diri bahwasannya Eredivisie tak salah menobatkan bek Indonesia sebagai salah satu pemain terbaik di bulan Januari.
Dan semoga terus bisa konsisten untuk kembali mendapatkan posisi tersebut, ya kan? Grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield. Indonesia, your destiny is revealed. So, dari segi kualitas pemain, Indonesia dan Malaysia memang udah terlalu jauh gapnya. Tak heran mereka koar-koar, pengen ikutan target kita terus biar Dek Malai gengsinya terpenuhi. Ya, kita sebagai tetangga yang baik cuma bisa kasih wejangan. Semoga berhasil Dek meniru timnas Indonesia. Walaupun agak mustahil sih. Jadi sekian dulu teman-teman aneh semua. Bye! To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.